Sebagian kita mengatakan rezeki itu adalah bilangan angka. Rezeki itu hanyalah sekedar uang, bilangan angka. Maka orang yang tidak punya uang banyak seperti saya mungkin punya kecenderungan untuk berkeluh kesah, untuk mengeluh. Karena dalam pikiran saya rezeki itu hanya uang saja, atau bahasa anak muda sekarang cuan. Nah, dulu ada dua orang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau lagi memperbaiki sesuatu, dan ternyata orang ini berkeluh kesah terkait dengan persoalan rezeki. Ya. Kemudian dalam hadis ini Rasul menjawab, faqala la yasami rizki matahazat ru'usukuma fa inal insan. Artinya, janganlah kalian berputus asa dari rezeki Allah selama kita sebagai manusia ini mau bergerak saja. Dan tawakal itu perlu diluruskan, Pak. Tawakal itu bukan hanya doa, tapi meliputi usaha dan doa. Itulah tawakal. Gak perlu lagi kemudian ada dikotomi di sana. Jadi kalau ada orang bertawakal berarti dia sudah sempurna itu usaha dan doanya. Karena ada rezeki yang diupayakan. Maka dalam kesempatan ini sama-sama kita coba mentadaburi ayat-ayat yang berkaitan tentang rezeki. Ya, Pak? Ayat-ayat yang berkaitan tentang rezeki. Bapak dan Ibu, ayat pertama yang akan saya sampaikan, kita bisa melihat dalam surah yang ke-51 urutannya, Pak, Az-Zariyat. Jadi ada 114 surah, kita keluarkan di ayat yang ke-58. Jadi surah 51 ayat 58. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Ini kalau ada kata inna itu kan sungguh. Ya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, pelajaran yang harus kita ambil dari ayat ini, urusan rezeki itu bukan urusan kita, Pak, tapi sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita harus dekat-dekat kepada Dia yang telah memberikan rezeki dalam kehidupan kita. Saya sudah dekat sama Allah lewat sholat, lewat mengaji, lewat amal-amalan harian saya. Tapi rezeki saya begitu-begitu saja, kata seorang ibu misalnya. Maksudnya, Bu, gaji suami saya nggak bertambah, tabungan saya jumlahnya juga nggak bertambah. Lalu kita tanya ibu tadi, Ibu, anaknya apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, anak saya sehat walafiat. Boleh dikatakan sudah SMA dia, Pak, nggak pernah dirawat di rumah sakit, nggak pernah kena penyakit berat. Bahkan anaknya itu anak yang soleh, bahkan mensolehkan juga adik-adiknya, nggak pernah membantah. Dan itu adalah rezeki. Ya, saya ulangi, dan itu adalah rezeki. Ini yang di depan kita ini ananda semua, Bu. Sekarang dia masih kecil. Nanti kalau dia sudah besar, di saat orang tuanya juga sudah semakin tua, menua, lalu anaknya itu diantarkannya orang tuanya itu ke panti jompo. Kenapa kamu antarkan ayah bunda kamu ke panti jompo? Saya tidak ada lagi waktu untuk ngurus dia. Walaupun uangnya banyak, walaupun ya hartanya berlimpah, tentu kita nggak inginkan begitu, Pak.
Karena anak yang soleh itu tentu mau merawat orang tuanya. Dan itu adalah arizkul khos, rezeki yang khusus. Dia nggak pernah sedikit pun berniat untuk mengantarkan ibu, bapak ke panti jompo. Sampai sisa usia orang tua saya ini, saya mau merawatnya. Itu rezeki itu, Pak. Jadi nggak pernah dan tidak boleh kita, jangan pernah dan tidak boleh kita merendahkan anak kita. Ya. Kamu ini kapan belikan ayah mobil ini? Ya, mungkin sampai mati kamu nggak sanggup belikan ayah mobil. Nggak boleh cakap begitu Bapak Ibu. Syukuri aja apa yang ada dari anak kita itu. Karena sehebat-hebatnya anak, ketika dia sudah mampu membeli mobil mewah, saat meninggal dunia dia tidak ikut dengan mobil mewah itu, Pak. Pasti dia ikut dengan ambulan itu bersama ayahnya. Betul, Bu? Lebih berharga ambulan itu daripada mobil mewah. Tapi kalau ibu dikasih, saya rasa mau juga. Semangat jawabnya. Bapak-bapak mau juga, betul kan? Betul. Sebenarnya yang mahal itu apa ini ketua ya? Mobil mewah atau kedua kaki kita? Kedua kaki kita. Cuman banyak orang yang masih punya motor mengeluh karena belum punya mobil mewah. Betul, Pak? Padahal dua kaki kita yang masih bisa berjalan itu alhamdulillah. Saya punya ayah, Pak. Sebelum meninggal itu beliau sakit 10 tahun. Ada yang bilang stroke, ada yang bilang ini ya seperti orang lumpuh. Itu kalau mau dibawa jalan-jalan naik mobil, nggak mau, Pak. Dia maunya di kamar-kamar aja. Mungkin secara psikologis, mungkin agak terganggu kalau ketemu kawannya, mungkin. Ya, Pak. Tapi saya menduga yang kedua, memang sudah tidak mau merepotkan orang lain. Perlu diangkat dulu ke kursi roda, lalu dari kursi roda lagi diangkat ke mobil. Mungkin dia nggak mau repotin orang. Lebih baik ayah nyaman aja di tempat tidur ini. Karena yang mahal itu bagi dia, dua kaki ini kapan sehatnya gitu. Bila masa dia sembuh dan bisa berjalan kembali. Nah, orang nggak melihat itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka kepada siapa kita minta untuk nikmat sehat ini? Sehat wal afiat, Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan kesembuhan. Wa iza maritu fa huwa yasfid. Jika kamu sakit maka Allah yang menyembuhkan.